Ngobrol psikologi, santai tapi tetap serius. Sikat episode 17, selamat datang di dunia penuh tawa dan trauma. Siapa sih yang gak suka hiburan, apalagi kalau bisa ketawa sambil nonton anak kecil jungkir balik, gelantungan di atas tali. Tapi pernah kepikir nggak berapa kali mereka harus jatuh sebelum bisa bikin kita tepuk tangan dan ketawa-ketawa? Lucu ya, anak kecil tampil lincah sejak masih balita. Berarti latihannya umur berapa ya? Umur setahun kali ya? Masih di kandungan udah jungkir balik. udah disugesti sama ibunya. Yang lebih lucu lagi ya, bahkan mereka kadang nggak tahu nama mereka sendiri. Taunya nama panggung, nama asli mungkin nggak pernah punya. Gimana kalau pelukan diganti pasungan, kemudian kata sayang diganti setrum? Mendidik kali ya? Itu namanya mendidik atau disiksa dengan kreatif ya? Coba. Luar biasa sekali cerita ini ya. Saya waktu dapat topik ini dari sutradara saya yang luar biasa. Wow. Ini sebuah topik yang tepat untuk kita bongkar. Kita akan bongkar tentang kenyataan ya. Kita akan menyindir sistem yang senyum-senyum inilah. Kita di podcast kali ini nggak bahas drama Korea orang-orang puncak kita ya yang penuh cinta dan penuh jual beli itu. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang lebih dalam tentang kehidupan nyata. Dunia di mana banyak anak-anak yang dipaksa untuk tampil, dipaksa makan kotoran. Bukan metafora loh ya, makan kotoran beneran. Kita akan ngomongin tempat di mana kita biasanya ketawa tapi ternyata dihasilkan dari air mata yang nggak terlihat ya. Dan bersama saya, Pak Ber, akan ditemani oleh partner kita yang luar biasa. Ibu Pauline, silakan. Hai, ya, oke. Miris saya dengarnya nih Pak Ber, ya tentang banyak hal yang lagi mencuat saat ini sebagai perempuan, apalagi ini minggu-minggu hari Kartini ya, makanya saya pakai kebaya. Tapi betul-betul ya, para korban itu adalah rata-rata perempuan, jadi secara orang perempuan juga saya sedih mendengar banyak hal yang belum dilakukan secara adil, terutama kepada perempuan. Ya. Oke, lanjut Pak Ber. Oke, luar biasa ya. Seperti biasa, kita akan membahas dari sudut pandang psikologinya. Podcast ini untuk membahas sudut pandang psikologinya, bukan menyerang. Kita akan gali sama-sama, kita akan cari lebih dalam. Hal apa yang menyebabkan ini terjadi dan apa dampaknya untuk perkembangan mereka yang menjadi korban ini ya. Saya ingin bertanya ya di awal ya. Saat anak-anak lain masih main masak-masakan, karena perempuan ya, kalau laki main masak-masakan nanti beda lagi ceritanya. Ini saat anak lain masih main masak-masakan, mereka belajar akrobat. Anak lain bilang, saya takut. Mereka harus harus hafal ya jadwal pertunjukan. Pada anak-anak yang sejak dini ya, hidupnya penuh dengan tekanan, penuh dengan jadwal latihan, harus nurut gitu ya. Mereka kan seringkali nggak kenal rasa aman ya. Yang mereka tahu kalau salah harus dihukum. Dan ini membentuk sebuah kepribadian yang benar-benar disiplin, keren, teratur. Tapi dari perkembangan otaknya berkembang baik nggak sih? Ya, otaknya karena terisi atau diberi informasi tentang kekerasan, hal-hal yang teratur, hal-hal yang membuat mereka tertekan, ya akhirnya kurang sehat lah. Secara juga berarti artinya juga kurang berkembang dengan baik ya, karena setiap saat mendapatkan stimulus yang membuat dia menjadi tidak bebas, menjadi tidak merdeka, karena semuanya itu karena ada tuntutan atau peraturan dari orang lain yang bukan dari dirinya. Jadi kalau di anak-anak ini ya, berarti secara otak mereka sebenarnya berkembang nggak sih? Kalau otak sebetulnya kan punya fungsi masing-masing ya, perannya masing-masing di otak bagian depan, kiri, kanan, dan sebagainya itu. Cuman kalau yang didapatkan adalah hal-hal yang negatif, tentunya otak-otak yang lain, otak-otak ya. Bagian yang lain ya. Otak yang harus menimbulkan rasa senang,
rasa happy, rasa diterima, dihargai dan sebagainya menjadi tidak berkembang. Ya, perasaan-perasaan itu menjadi tumpul akhirnya karena setiap saat yang didapatkan itu apalagi mulai di bawah balita ya, batita justru ya, mungkin sekitar usia 2-3 tahun, itu dia mendapatkan hal-hal yang ya sangat membuat dia menderita, tersiksa dan sebagainya, tekanan, tuntutan dan sebagainya itu. Sehingga otak yang harusnya bisa membuat dia berkembang menjadi orang yang dengan kepribadiannya lebih baik, menjadi tidak bisa berkembang. Walaupun ada, tapi menjadi kurang berkembang secara maksimal. Kurang berkembang secara maksimal ya. Ya. Tapi ini kan hebat banget ya. Anak-anak kecil nih dibikin percaya kalau disiksa itu bentuk cinta. Wow, luar biasa. Makin dicintai, makin disakiti, indah nih. Ya. Kan mereka dibesarkan dengan perasaan di mana kamu itu berharga kalau nggak banyak tingkah, kalau nurut. Bagus nggak sih? Enggak lah, karena ini kan orientasinya orang dewasa tersebut atau orang lain di luar dirinya. Tapi kan banyak nih pasangan-pasangan muda zaman sekarang. Kalau anaknya nggak bertingkah, nurut, bagus, disiplin. Bahkan kadang dimasukkan ke beberapa sekolah lah, saya nggak sebut nama, di mana pendidikan disiplin sangat tinggi. Salah dikit pukul. Masih lo terjadi, mungkin nggak diekspos aja. Sekolah kepribadian ya Pak. Ya salah satu lah, saya nggak sebut nama. Harus bisa jadi disiplin dan bangga, orang tuanya bangga, pendidiknya bangga kalau anak-anaknya disiplin. Ya. Tapi yang tertanam seperti yang kita bahas minggu-minggu sebelumnya ya. Sebuah memori tertanam kalau ada muatan emosinya, tapi kita gunakan muatan emosi negatif untuk menanamkan memori. Cara ini sah nggak sih sebenarnya? Kalau dari pendidikan sebetulnya tidak baik ya. Dari sisi psikologis juga tidak baik karena ini akan menimbulkan efek atau dampak yang negatif juga dalam perkembangan kepribadian dia sebagai seorang anak, pertumbuhannya sampai dewasa nanti. Nah, efek-efek ini disadari nggak oleh para orang tua? Apakah dulu dia juga mendapatkan yang sama sehingga ingin anaknya juga mendapatkan disiplin seperti itu? Karena alih-alih ya kata disiplin dan kekerasan kali ya ada perbedaannya gitu. Mungkin Bedanya di mana nih? Nah, mirip disiplin, kekerasan mirip. betul. Karena kadang-kadang mereka berpikir ini karena demi kebaikan mereka. Ini disiplin, ini supaya mereka nurut dan sebagainya seperti itu ya. Akhirnya muncul kekerasan itu. Padahal kan belum tentu. Karena ada 3 hal yang membuat perbedaan itu. Yaitu yang pertama adalah tujuannya, kemudian metodenya, dan yang ketiga adalah dampaknya. Itu. Tujuan, metode, dampak. Ya, betul. Nah, kalau disiplin itu tujuannya untuk membentuk perilaku yang baik, ya. Sedangkan kalau kekerasan itu kekerasan yang terselubung itu biasanya ya alih-alih karena disiplin bertujuan untuk mengontrol atau memanipulasi orang. Entah itu anak atau orang lain atau siapapun itu. Itu dari tujuannya saja sudah beda ya. Kemudian metodenya, metode yang dipakai. Kalau disiplin itu menggunakan metode yang konstruktif, yang membangun, itu yang adil. Kalau kekerasan terselubung menggunakan metode destruktif, artinya yang menghancurkan. Mungkin ya ada hal-hal di luar itu, di belakangnya yaitu mungkin ada balas dendam lah, atau apapun itu yang tujuannya jadi berbeda tadi ya, sehingga diberikan kepada anak yang mungkin merasa dianggap tidak berdaya, tidak bisa membalas. Ya. Kemudian dampaknya juga ada nih Pak Ber. Dampaknya kalau disiplin itu dapat membantu anak atau individu untuk belajar dan berkembang. Ya, karena disesuaikan ya dengan usianya, dengan kebutuhannya. Tetapi kalau kekerasan dapat menyebabkan kerusakan emosional. Psikologis dan juga fisik. Tadi 3 hal ya berarti ya. Yang Ya. pertama apa tadi? Tujuan beda utamanya di mana nih? Nah, beda utamanya kalau disiplin itu untuk kebaikan si anak, untuk membentuk perilaku yang baik. Oke, kalau kita masuk ke kasus tadi, yang pertama itu tujuannya positif untuk membentuk si anak biar lebih pinter. Ya kan? Kedua, caranya ya dengan cara yang disiplin sekali, disiplin keras, teratur, terjadwal. Oke. Dan yang ketiga juga tujuannya tetap baik. Ya. Tapi hasilnya trauma. Hasilnya karena untuk kepentingan orang lain, bukan kepentingan anak.
Jadi ada kata manipulasi juga masuk di situ. Oke, berarti kalau untuk tujuan si anak untuk bikin anak lebih baik gitu disakiti gitu boleh ya? Ya enggak ya. Enggak. Saya kemarin dapat nih, ini cerita agak keluar jalur dikit ya, menyimpang dari topik kita. Ya masih satu topik cuma bukan tentang kisah di pertunjukan, tapi sekolah. Ya. Pengajarnya bawa kayu kecil, salah dikit pukul. Dan itu zaman sekarang ya, bukan zaman dulu. Kalau zaman dulu kena penggaris sudah biasa. Kembali ke zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kena penggaris viral. Langsung. Ini belum viral, belum Langsung viral. viral. Nanti dicari deh coba tuh. Masih ada. Semua dituntut jadinya. Ya, masih ada. Dan di sini orang tuanya mendukung. Orang tua mendukung ya mungkin udah ada perjanjian ya, karena dirasa anak-anak zaman sekarang yang dididik tanpa kekerasan mentalnya lemah katanya mereka. Anak-anak zaman sekarang tuh anak-anak apa tuh? Gen baru. Nih. Gen baru yang terakhir. Gen baru yang abjad Itu terakhir ya. kurang cambuk kasih sayang katanya. Oke, kita kembali ke topik kita. Ya. Berarti kekerasan fisik ini dilarang. Kalau dibilang dilarang gimana ya? Orang kadang-kadang juga kita bingung antara fisik yang seperti apa. Apa kalau fisiknya itu memang di luar batas kali ya? Kalau saya ya kadang-kadang kita juga harus menerapkan fisik itu karena kan artinya fisik itu yang tidak sampai menyakiti, tidak sampai membuat anak terluka parah. Seperti itu ya, karena ya antara verbal dan fisik itu hampir sama lah Pak. Ya. Sama-sama kejamnya ya? Iya, sama-sama kejamnya, walaupun kita tidak melakukan. Tapi kalau kita nggak menyakiti atau memberikan sebuah tekanan ya, baik secara fisik ataupun secara verbal ya, kita nggak bisa nanam memori loh. Betul. Berarti masih perlu ya? Bisa pakai cara yang lain kali. Kan ada dua emosi, positif negatif. Kalau kita bilang anak bikin salah, kita kasih emosi positif kan juga nggak tepat. Habis nakal, gitu. Kita sebut kata nakal dalam artian anak-anak ya, di mana dia berbuat hal yang mungkin kurang tepat begitu. Terus kita puji dia, kasih tanda emosi positif, kita puji sambil besok jangan lagi ya, besok ya diulangi lah. Besok lagi loh, ya. Jangan nanggung. Lagi. Ini topik tentang mendidik ini memang agak luas ya. Agak luas dan nggak bisa kita globalkan sama ya itu ya. Oh ini berarti kalau fisik ya berarti apapun kita bisa lakukan lah gitu ya. Oke, berarti kalau sedikit menyakitkan itu masih boleh ya? Ya kali. Asal setelah itu kan diberitahu ya anak ya, artinya kita itu melakukan sebetulnya tidak karena kita balas dendam. Kan terasa ya anak kalau misalnya oh ini betul-betul jengkel nih sampai nyowelnya tuh waduh membekas dan membuat kejam, luka gitu yang ya. dalam gitu. Ya artinya dari situ kita juga bisa mengukur diri sendiri. Oh ini untuk peringatan saja. Jadi secukupnya, ada batasnya gitu untuk membuat anak jera dan sebagainya. Atau mungkin bisa kayak pretend to be gitu gak sih? Maksudnya pura-purain marah gitu. Tapi padahal, jadi gini, kalau misalkan kita marah dengan emosi yang marah gitu. Hal yang seharusnya bisa tersampaikan malahan jadi nggak tersampaikan. Iya. Tetapi kalau misalkan kita marah hanya pretend atau berpura-pura marah supaya gitu kan mendapat perhatian Si anak. anak gitu, dan kita bisa menyampaikan bahwa ini loh gitu yang kamu lakukan dan ini loh konsekuensinya, ini loh ininya, dan biarkan dia memilih sendiri kayak gitu tuh. Mungkin akan jauh lebih bijak daripada kita marah gitu kan, tapi kita nggak dapet, dia juga yang dimarahin nggak dapet poinnya, kita sendiri yang marah juga udah jengkel duluan, malah nggak apa ya, cuman gara-gara ekspresif kayak gitu kan banyak ya orang yang marah terus nyiksa sampai mukul sampai pembunuhan karena pelampiasan gitu kan. Karena pelampiasan emosi itu kan juga nggak tepat ya. Tapi kalau pura-pura marah nanti anaknya juga pura-pura dengerin boleh kali ya? Ya kan dia nggak tahu kalau kita pura-pura ya kan. Emang kita bilang aku mau pura-pura marah. Jadi drama dong. Ayo kita latihan drama. Berarti kita dapat kesimpulan kecil nih. Yeah. Pura-pura marah nggak apa-apa buat para orang tua dengan tujuan untuk menanamkan sebuah emosi. Betul. Ya. Karena kadang untuk menarik perhatian, memberikan emosi boleh agak keras. Tapi ingat, jangan lukai bahasa cinta utama. Kalau bahasa cinta utamanya anaknya sentuhan, silakan dibentak dengan nada agak tinggi. Tapi jangan dipukul. Begitupun sebaliknya.
Kalau anak bahasa cintanya adalah kata-kata, ya jangan dibentak tinggi, mending dicubit kecil. Jangan gunakan bahasa cinta utama untuk menanamkan sebuah memori kalau kita ambil sisi negatif memorinya ya, sisi negatif emosinya. Ya. Kita akan kembali lagi nih. Mereka yang ini kan banyak ibu-ibu ya, Ibu Kartini nih ceritanya Iya, nih, para iya, ibu-ibu. betul, Kebetulan betul. saya Ini punya ibu-ibu. psikolog ibu-ibu nih. Mbak, ada Mbak. Dari pengalaman nih membesarkan anak ya. Waktu anak masih kecil dulu, pernah nggak sih ada hari di mana tidak marah ke anak? Ada? Seminggu berapa kali? Waduh, udah nggak inget ya. Rata-rata ngomel gitu, marah gitu. Seminggu mungkin 6 hari atau 5 hari. Anak masih kecil itu berarti sekitar 3 sampai 5 tahun lah. 3 sampai 5 tahun. Lagi seru-serunya mereka. Oke. Tabrak sana, tabrak sini, loncat Ya. sana, loncat sini. Ya, saya marah ada batasnya. Artinya kalau dia memang nakalnya itu di luar batas ya, di luar seusia dia yang bisa sampai seperti itu, nah itu baru saya marah. Tetapi kalau memang itu sewajarnya dan anak belum tahu bahwa itu disebut nakal, itu saya akan bisa maklumi. Oke. Dan saya akan beritahu penjelasannya. Seminggu berapa kali? Balik lagi. Pertanyaan saya seminggu berapa Kejar kali? lagi. Ya, 3 kali deh. 3 kali ya, seminggu. Jawab aja pokoknya. Seminggu dimarah 3 kali. Kira-kira anak-anak yang seminggu dimarahin 3 kali ini mereka besar dengan perasaan aman atau nggak aman ya? Dibandingkan dengan 7 hari dalam 1 minggu, separuhnya ya. Nggak nyampe separuh. Asal di bawah 50% seminggu gitu masih agak aman ya besarnya Masih ya agak berarti ya. aman lah, karena setelah dimarahi, jeda dikit, lalu kita beri penjelasan. Tidak sekedar kita marah, ya kita sesuaikan dengan usia anak juga. Pada saat anak sudah bisa diajak komunikasi, kita beritahu secara bahasa anak di usia tersebut. Gitu. Oke, karena dari yang saya tahu ya, koreksi jika salah. Mereka yang besar tanpa rasa aman ya, Ya. mereka akan sibuk mencari rasa aman. Untuk mereka yang sibuk mencari rasa aman di masa dewasa, ini cenderung agak bahaya, apalagi kalau perempuan ya. Akhirnya yang terjadi apa? Mencari dari pacarnya, pasangannya, seks bebas. Karena kenapa? Tidak merasa aman di rumah. Betul. Ini terjadi. Dan ingat, pembentukan memori ini yang vital 2 kali ya. 1 masa kecil, 2 setelah menikah. Banyak loh pasangan masa kecil dibesarkan dengan indah oleh orang tuanya. Kayak drama Korea gitu ya. Indah lah kehidupannya. After married dapat pasangan luar biasa, nggak pernah ngerasa aman. Banyak. Akhirnya yang terjadi hidupnya tidak pernah merasa aman. Tidak merasa aman ini kemana-mana larinya. Kalau tadi mungkin ada cerita mungkin di remaja seks bebas, pergaulan kurang baik, terkena obat-obatan terlarang. Di masa dewasa ini lebih serem lagi. Kalau pernah lihat orang yang nggak pernah puas secara materi ya, selalu merasa hidupnya kurang, ini juga salah satu bentuknya. Udah kerja setengah mati masih paksa kerja lingkungannya, kenapa? Selalu rasanya kurang. Akhirnya orang sekelilingnya itu jadi sama nggak berharganya dan nggak amannya seperti dia. Tanpa dia sadari, dia membentuk lingkungan yang tidak pernah aman. Dan yang terjadi memang kehidupan dia tidak pernah aman, ada aja problem. Ini adalah mereka yang besar tanpa rasa aman. Jadi konteksnya akan lebih luas lagi, bukan sekedar feel aman, insecure, tapi insecure-nya kemana-mana. Punya pekerjaan, jalan stabil, hancur usaha, ini terjadi karena dia yang menciptakan kondisi itu selalu. Nah kalau sudah seperti ini, kira-kira secara psikologinya diapain Ibu? Dibina ya Pak. Apa dibinasakan? Loh salah. Ya salah. Tidak ya. Orang kalau dengan kesadaran dia punya kekurangan itu, tentunya dia akan minta tolong. Ya pada orang ahlinya, ataupun paling dekat teman lah. Teman untuk dia bisa curhat, bisa ngobrol. Kenapa masalah ini sering terjadi dalam pola hidupnya, dalam lingkungannya, atau apapun itu. Kenapa masih sering ketipu? Kenapa masih hancur juga? Kenapa nggak ada berkatnya? Tidak ada hal yang baik di sekitar kehidupannya. Kalau dia menyadari bahwa itu menjadi masalah dalam dirinya. Kan kebanyakan mereka nggak sadar, tapi mereka bilang salahnya lingkungan saya lah, salahnya si dia, sebelah kita yang nggak bener, akhirnya jadi problem dan saya hidupnya nggak aman lagi gara-gara kamu, gara-gara dia, kan gitu biasanya. Betul. Dan kita pun yang melihat secara netral, secara pertemanan, yang ingin membantu dia pun akhirnya menjadi salah ya, menjadi susah untuk beritahu karena mungkin sudah ada defense, sudah ada hal penolakan dari dia dan menganggap kita nggak ngerti apa-apa, tidak mengerti dirinya dan sebagainya ya.
itu serba salah jadinya. Oke, kita kembali nih Bu, Ya. ke tema utama judul kita tadi. Banyak yang bilang melatih disiplin itu penting sejak dini gitu ya. Kalau mungkin dipasung sejak dini tuh boleh nggak ya untuk latihan disiplin? Nggak boleh lah. Tidak boleh sama sekali, atas alasan apa ini? Kan disiplin biar nggak keluar pasung, biar nggak kemana-mana pasung, nurut jadinya kan gede dikit udah nurut. Ya. Berhasil tapi kan pembentukan disiplinnya. Ya, berhasil menanamkan Kontrol, disiplin. ketidakadilan. Trauma ya. Ya, betul, trauma. Kan kita stres. butuh trauma tadi udah sepakat. Dipasung kan nggak sakit, cuma dipasangin gitu aja. Terus gimana cara mau pipis ya? Ya di tempat tadi kan ada cerita tadi saya dapat bahan juga makan kotoran. Lengkap. Loh, kan kotoran berasal dari kita. Ya kembali ke kita lah kali. Dengan penyajian yang berbeda ya. Berarti dipasung ini nggak masuk cara baik ya. Oh, sangat Jadi, tidak ini ya, ini masuk masih- akal, tidak manusiawi. Jadi untuk teman-teman di luar sana, kalau saya masih dapat cerita nih di beberapa areal di negara kita tersayang ini, orang dengan emotional disorder masih dipasung loh, masih sampai hari ini loh. Ini tepat nggak ya? Ya, mungkin mereka yang di pelosok, maaf ya, di daerah atau manapun yang mungkin secara pengetahuannya kurang dan itu masih mengandalkan nilai-nilai budaya leluhur zaman dulu, mungkin ya dengan dipasung aman lah, karena khawatir mereka yang dipasung itu akan ngamuk atau melakukan hal-hal yang di luar kontrol dirinya, maka diberikan hukuman, semacam hukuman yaitu nih, supaya nggak kemana-mana, supaya tidak mengganggu orang lain, tidak ngamuk dan merusak yang lain dan sebagainya itu. Nah itu yang sebetulnya tidak baik, karena efeknya itu juga membuat tadi seseorang menjadi trauma, stres, dan tidak menghargai kehidupan orang. Jadi Karena nggak boleh ya berarti? Ya, sangat tidak boleh. Cuman ya itu karena Tapi kan kembali ya. keyakinan mereka ya, itu sudah jadi Iya. budaya. Di daerah ini kan sumber daya untuk tempat penanganan sedikit. Apalagi kalau kita lihat podcast kita minggu sebelumnya ya, tempat-tempat yang katanya konon berjas putih itu nanti sana malah suntik mati lagi. Lebih ngeri mana? Mas, soalnya rumah sakit khusus gangguan kejiwaan, masuk agak gangguan pulang gila tuh. Saya bingung Banyak juga mau dibawa kemana. Salahnya di mana itu? Nah itu kita perlunya diperbaikinya di mana nih? Apa mending dipasung aja kali ya? Lebih aman. Ya, masalahnya beda sih ya. Cuman memang satu ada keyakinan tentang budayanya yang dikira nanti membuat orang itu menjadi baik, menjadi sembuh. Nah satunya lagi ya nggak tahu apakah kalau sudah merasa sudah ditangani oleh orang yang ahli itu akan jadi baik. Karena itu tergantung pada persepsi siapa ya, pasien tersebut ya. Kalau ternyata informasinya atau stimulusnya adalah yang membuat dirinya semakin tertekan, ya akan semakin gila dia. Berarti lebih aman mereka itu dirawatnya di rumah saja atau di rumah sakit khusus? Sebaiknya di rumah sakit khusus ya. Kalau rumah sakit khususnya kayak kisah Nah kemarin itu jadi bingung deh. mesti pilih-pilih tempat kali ya. Oke, kita kembali ke topik nih. Kita sudah melebar, kita kembali ke topik kita. Betul. Bagaimana nih caranya anak-anak belajar ya membedakan cinta dan kontrol kalau dari kecil keduanya diberikan dalam bentuk hukuman? Cinta dan kontrol. Kalau cinta itu ada unsur mengasihi, sayang, penuh perhatian, ada timbal balik. Jadinya tidak hanya menerima dari orang lain atau pihak-pihak yang dewasa, tetapi dari anak ya yang mendapatkan itu juga bisa merespon. Artinya ada sesuatu yang didapat ya dari keduanya. Entah itu hal biasanya kalau cinta itu kan hal yang positif begitu Tapi ya. kan dari kecil banyak nih anak kalau anak itu bantu orang tuanya berkorban berusaha, dia jadi berguna. Ini kan sebenarnya cinta sama kontrol yang masuk barengan injeksinya. Yaitu menurut pendapat yang memberi perintah berarti orang dewasanya. Jadi kan semakin si anak kelihatan produktif nih, orang tua makin puji-puji. Sebenarnya kan kita menanamkan kontrol dan menanamkan cinta dengan satu stimulus. Ya, tetapi ada sesuatu yang dirampas oleh orang tua, yaitu kebebasan. Betul. Menurut saya. Eksploitasi. Eksploitasi anak. Eksploitasi ya, karena
semuanya hanya kepentingan orang tua. Ini ya nggak bisa lah kalau ini ada waktu untuk kamu, nggak ada sama sekali, orang tua begitu sibuk cari duit. Dari mana kamu bisa sekolah kalau papa mama orang tua bagus nggak? ini. Nah, nggak cari duit, tolong bantu dong segala macam seperti itu. Nah, akhirnya kapan si anak bisa maju dengan kemampuannya, dengan dirinya, pada saat dia juga harus ada waktu untuk sekolah, untuk kumpul dengan teman-teman sebayanya, untuk mereka bisa bersosialisasi, berkomunikasi dan sebagainya. Berarti kalau masa kecil ya para orang tua ya, ini hasil dari kita tadi renungi sedikit ya. Kalau kita membesarkan anak dengan feedback kamu harus kerja keras, kamu harus berguna, bermanfaat, baru kita cintai, akhirnya kita membesarkan anak-anak ya dengan perasaan selalu merasa kurang. Dan ini bahaya untuk mereka. Iya. Dan efeknya kalau kita lihat di sekeliling kita ya, orang-orang dewasa nih ya, yang kita kenal mungkin ya, yang gila kerja. Kalau di kantor, ke bosnya harus cari validasi lah. Harus selalu tampil berhasil dan menunjukkan hasil. Ini kira-kira berarti jangan-jangan mereka korban-korban masa kecil ya, yang ditindas sama orang tua mereka, terus mereka merasa sudah sembuh, tapi sebenarnya para korban kali ya. Betul, karena ya butuh pengakuan itu tadi, karena merasa di saat waktu dirinya masih kecil ya dieksploitasi, dimanfaatkan oleh orang tua untuk hal-hal yang membuat mereka tidak nyaman, tidak bebas. Nah, kalau anak disuruh kerja terus orang tua ngapain? Nggak kerja. Orang tua kerja juga, anaknya juga harus kerja, juga, ya. harus berbakti. Ya, tapi alih-alih seperti itu sebetulnya nggak benar ya. Bagaimanapun anak juga punya tugas tersendiri. Ya, dalam masa pertumbuhannya dia juga harus mengalami itu. Dan berarti yang harus kita ingat adalah banyak dari kita ya. Ya, mereka kemarin kan yang cerita kisah itu panggung sudah lewat lama ya. Sudah ditutup, udah dibubarin, sudah nggak ada. Tapi banyak dari kita yang ya masih menjadi penggembira panggung. Panggung bikinan pikiran kita dan orang tua kita zaman dulu. Dengan cara apa ya tadi? Harus menunjukkan bahwa aku kuat, aku berguna, aku bermanfaat, aku tulang punggung keluarga. Tapi penuh trauma. Sama aja kali ya. Ya. Jadi untuk para sahabat di luar sana, semoga cerita kecil tadi ya tentang tumbuh dengan tekanan, di mana kontrol dan cinta diberikan bersamaan, dan di masa dewasa kalian merasakan kalian harus bermanfaat, harus berguna untuk ditunjukkan, ditampilkan, dilihat, hati-hati. Karena bisa aja kalian tuh cuma trauma yang cari pelarian ya. Kita akan masuk lebih jauh lagi nih. Kalau saya baca ceritanya di sana kan ada strom, ada pasung, makan kotoran, ya sarapan penuh trauma gitulah ya. Secara psikologis ya, hal-hal seperti ini ya, efek ke tubuh mereka itu jangka panjangnya jadi seperti apa ya? Secara psikologis, efek ke tubuhnya ya. Ya pasti ada sesuatu yang mengganggu lah, entah itu menimbulkan sakit atau apapun gitu ya, karena mereka mengkonsumsi makanan yang tidak sewajarnya, yang tidak sepantasnya untuk dimakan, ya. Dan itu mendapat perlakuan-perlakuan yang di luar batas secara manusiawi, ya, secara ekstrim gitu, pastinya akan mendapat banyak trauma yang itu tidak mudah disembuhkan, bahkan mungkin seumur hidup akan teringat terus. Ya bayangkan sudah sekian puluh tahun kan ini mereka masih bisa merasakan pengalamannya dan masih bisa untuk meneteskan air mata. Artinya kan ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilupakan. Ini kan trauma yang tersimpan sama mereka, ini traumanya udah bukan di pikiran lagi ya, tapi sudah di tubuh ya. Kan tadi kan setrum, dipasung, kasih makan kotoran. Akhirnya sebenarnya tubuh kita ini punya kemampuan nyimpan memori nggak sih Bu sebenarnya? Ya, punya. Adalah kemampuan kita di dalam otak kita, ada kemampuan untuk menyimpan memori. Nah itu sampai sejauh mana dia bisa menghandle agar memorinya itu tidak terlalu lama disimpan. Mungkin dalam kehidupannya dia perlu waktu, dia perlu proses, dia perlu juga bicara pada orang-orang mungkin yang berkepentingan, sehingga hak-haknya atau masa lalunya, traumanya bisa sedikit demi sedikit bisa terobati. Oke, berarti kita sepakat ya.
Ada memori sel di tubuh yang punya kemampuan untuk menyimpan bahkan lebih dari memori otak ya. Ya. Dimana saat otak sudah berkata ini sudah berlalu, pelakunya sudah pensiun, sudah nggak ada. Tapi tubuhnya udah nggak kuat, akhirnya tubuhnya cerita. Tubuhnya bersuara. Betul. Tapi saat tubuh-tubuh mereka bersuara, masyarakat kita masih ketawa-ketawa ya. Bahkan masih dianggap nggak ada cerita ini. Luar biasa sekali. Kita kembali lagi. Kita akan masuk ke bagian yang seru nih. Bagaimana orang dewasa ya kadang bisa berpikir untuk bikin anak-anak merasa bahwa kamu layak dihukum untuk sebuah pertunjukan yang bagus. Berpikirnya gimana ya kira-kira? Merasa bersalah bisa. Guilty. Bisa diberikan iming-iming juga bisa. Reward ya. Kotoran tadi. No, I mean kalau misalkan itu kan punishment kan jatuhnya kalau kotoran, ya kan? Tapi kalau misalkan kayak reward atau Semalam bebas pasung? mungkin saja bisa terjadi atau dibikin merasa bersalah. Dan ya ini berasa bersalah ini penting ya karena banyak korbannya bukan marah loh mereka, tapi ngerasa bersalah. Sukses berarti. Ya. Masih ada nggak di sini yang sering bikin orang dekatnya ngerasa bersalah, Mungkin. anak-anak yang ngerasa bersalah, pasangannya yang ngerasa bersalah? Hati-hati, kalian sedang menciptakan panggung kalian. Ya. Betul. Oke. Ya. Kalau kita kembali ke tadi ya, ini cerita tentang rasa bersalah ini menarik tadi. Boleh nggak sih sebenarnya membentuk atau membangun sebuah kontrol dengan cara guilty, secara psikologinya? Ya, rasa bersalah itu boleh. Tetapi kan semuanya ada batasnya. Jadi kalau yang dari cerita ini sudah kelewat batas sih menurut saya. Jadi semuanya kebetulan sebagai korban ini juga perasaannya sama, perlakuannya juga mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi anggap saja berarti semuanya sakit dong, ya kan? Saling cerita pun nggak bisa karena kan sama-sama mengalami gitu. Jadi mereka mau kemana, minta tolong dan sebagainya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa boleh kita memberikan pola asuh dengan rasa bersalah atau apapun itu, tapi tentunya ada batasnya supaya memang anak tahu bahwa dia melakukan suatu kesalahan. Tapi kan kalau kita lihat ke sudut pandang yang lebih kecil dulu di tempat terjadi korban-korban itu ya, beberapa korban malah membela pelakunya karena sudah dididik dari kecil bahwa kepatuhan itu adalah sebuah cinta. Lama-lama kan dia nggak bisa membedakan. Ya. Akhirnya dia membela si pelaku. Ya. Dan dia nggak sadar dia korbannya. Betul. Ini sering nggak sih terjadi juga di kehidupan kita sehari-hari di panggung-panggung kita ya? Betul. Si pelaku, si pembuat rasa bersalah tiba-tiba muncul jadi kayak penyelamat gitu. Ya. Ini kan banyak nih orang tua bermain anaknya dibikin bersalah, habis itu dikasih masukan dengan bijaksana banget gitu. Bedanya apa ya? Ya. Jadi itu tadi orang yang merasa bersalah dan akhirnya membela pelaku, yang pertama mungkin karena dia menganggap karena setiap hari dia mengkonsumsi itu ya, akhirnya itu menjadikan suatu pembenaran. Ini loh yang benar seperti ini gitu. Karena tidak ada yang lain. Nah, akhirnya kebawa dalam kehidupannya, mungkin bisa sampai sekarang juga. Mungkin dia akan menjadi pelaku juga suatu saat ya, karena jadi dari korban karena dia melihat bahwa itulah yang benar. Karena setiap hari itu yang dia alami. Nah, kemudian kalaupun dia membela pelaku, nah barangkali ada sesuatu yang lain. Entah apa yang membuat dia berkeputusan kuat. Ya benar dong, kan biar aku juga tegar, biar aku juga kuat mungkin itu. Atau ada iming-iming yang lain yang kita nggak tahu. Kalau kita bilang seperti tadi ya, rasa bersalah itu boleh selama dalam batas tertentu. Batas tertentu ini sebatas apa ya, tolak ukurnya yang masih boleh sama nggak boleh. Jadi teman-teman di luar sana biar nanti kalau lagi mau kali pingin punishment pakai rasa bersalah gitu kali ya buat orang-orang sebelahnya. Biar tahu batasnya gitu. Ya kita sesuaikan dengan usianya dan pengetahuan anak kali ya. Artinya kalau memang anak usia 3 tahun loh, diberi latihan mungkin dari pagi sampai malam dengan jeda waktu yang singkat untuk istirahat. Kalau tidak nurut jadi tambah lagi mungkin hukumannya dan segala macam. Itulah, kalau itu kan sudah kelewat batas menurut saya. Disesuaikan dengan kondisi anak. Oh iya, dia capek, dia waktunya tidur, dia harus istirahat. Kan kalau Setelah istirahat ini lagi disesuaikan. Kan kita pernah sebagai orang dewasa pernah mengalami masa-masa seperti mereka kan, usia-usia tertentu.
Kalau di silent treatment berhari-hari itu sama orang dewasa boleh nggak? Kan rasa bersalah juga tuh. Ya, rasa bersalah juga. Dan ya. menganggap benar lagi dengan tujuan biar dia belajar. Betul, betul. Boleh Ya. nggak? Kembali kepada masing-masing ya. Karena begini, silent treatment itu barangkali untuk yang korban yang diberi efek terapi silent treatment mungkin supaya ada terapi jera kali ya. Mungkin biar ngerti. Tapi kalau misalnya sebagai yang memberikan silent treatment, mungkin dia pingin ada kesenjangan waktu tersendiri. Dia pingin menarik diri dulu deh, nggak banyak nggak banyak berkomunikasi atau apapun itu, supaya masing-masing bisa merenung atau apa sehingga pada saatnya nanti bisa komunikasi lagi dengan kondisi yang sudah netral ya. Itu dari yang saya dengar, saya baca, saya amati ya. Dari banyak kondisi-kondisi problem dalam sebuah hubungan, silent treatment itu salah satu bentuk bentuk hukuman yang secara psikologi paling jahat loh. Meninggalkan trauma, meninggalkan bekas, bahkan sebuah perpisahan sering terjadi karena gara-gara silent treatment. Sebenarnya ini masih cocok nggak sih, masih relevan nggak sih dilakukan? Ya, kalau menurut saya sih nggak masalah ya, asal kembali lagi ada batasnya. Artinya kita juga tidak sampai berhari-hari atau berminggu-minggu gitu. Paling tidak 1 hari. Bertahun-tahun. Satu hari boleh ya? Bertahun-tahun. Bertahun-tahun udah. Dengan tidak ada penjelasan atau apapun ya itu. Sudah punya keluarga masing-masing. Gitu. Iya. Itu sih semuanya tentu ada batasnya sih, ada ukurannya gitu ya. Ya tapi nggak bisa diukur dengan angka ya. Angka ya, oke. Jadi untuk para sahabat di luar sana hati-hati ya. Penggunaan hukuman silent treatment untuk membentuk orang sebelah kita, lingkungan kita, anak-anak kita dengan memberikan rasa bersalah, hati-hati. Gunakan dengan sangat bijak karena ini salah satu bentuk hukuman psikologi yang tidak positif sama sekali. Jadi benar-benar dipertimbangkan ya untuk menggunakan hal seperti ini. Kita kembali. Mungkin kalau mau diem itu bilang dulu kali ya. Maksudnya I need a time. Aku butuh waktu. Kan Ya. ini Bisa silent nggak treatmentnya aku- bukan untuk kita berpikir, tapi memang mau membuat dia guilty. Oh, iya. Tujuannya seperti itu, biar dia belajar, biar dia nggak mengulangi. Banyak dilakukan tanpa sadar ataupun Ya, disadari. ya. Bisa. Biar anakku belajar tak diamkan dulu. Ya. Biar pasanganku belajar, aku mau diam aja dulu. Itu nggak bagus. Ya. kalau kayak gitu. Bisa Dan akhirnya yang jadi terjadi seperti itu. kebanyakan kalau dari hubungan ya, yang saya dapat malah perpisahan loh. Ya, benar. Nggak pernah berhasil. Mereka yang men-silent treatment pasangannya lihat jangka panjang pasti dibales. Akhirnya lahir banyak hal-hal yang kurang positif di hubungan itu malah. Kita kembali ke cerita awal kita ya. Oke. Kan mereka kebanyakan nggak punya nama, punyanya nama panggung. Ya. Arti penting secara psikologi memiliki sebuah nama itu apa ya? Untuk identitas sih. Identitas. Ya, dan itu hak mereka loh. Hak seorang anak. Kan udah ada nama panggungnya. Ya, nama panggung. Tapi siapa keluarga mereka? Orang-orang di sekeliling Orang di mereka. sekelilingnya menjadi keluarga mereka. Para pelaku ayah. yang menjadi Hmm. yang mereka bela itu kan keluarga. Sama panggungnya keren nggak? Kan mereka sering bilang nih para korban itu ya. Kalau saya amati beritanya ya. Mereka kadang bilang saya merasa tidak menjadi diri saya sendiri. Iya kan? Padahal mereka di panggung waktu ditepuk tanganin mungkin seneng juga tuh. Tapi mereka nggak ngerasa jadi dirinya sendiri. Dan mereka nggak punya nama. Seberapa penting nama asli itu ya. Buat seseorang untuk perkembangan psikologinya. Sangat penting sih menurut saya. Karena itu menyatakan diriku, ya, aku. Apapun itu plus minusnya itulah diriku. Aku punya hak, aku punya kehidupan yang membuat aku juga harus berjuang. Menurut saya sangat penting sih. Tapi Gimana? ada juga orang yang nggak happy sama namanya sampai ganti nama. Kayak Nah itu gimana tuh ceritanya tuh? Sudah dikasih nama asli, pengen ganti nama. Ya, tergantung kenyamanan orang kali ya. Kalau apalagi kalau dia orang-orang panggung kayak gitu ya, mungkin dia harus cari nama yang sesuai, yang karena nama komersil. aslinya ternyata nama aslinya tidak komersil. Jadi Berarti dia harus mencari. alangkah baiknya kalau dibuat sebuah sistem aturan gitu ya. Setelah usia 17 tahun punya KTP dan boleh ganti nama 1 kali gitu kali ya. Biar orang namanya nggak dipilihin orang tua gitu kali ya. Karena kadang nggak puas namanya kurang keren gitu versi dia.
enggak gitu. Kan ditambahin bisa. Jadi selalu ada nama aslinya kan dari orang tua. Jadi bawa nama orang tua plus nama baru Nama baru. di usia 17 tahun. Mungkin itu penting, mungkin loh ya. Yeah. Ingat sekali lagi obrolan kita belum tentu benar tapi banyak ya. Yeah. Pingin ganti nama, nggak tenang, ditambah mitos-mitos bermacam-macam nama, akhirnya ganti nama. Nah, ada alias-aliasnya. Ya, banyak, tapi kan ya. bagus lagi kalau mungkin usia 17 tahun anak diberi kebebasan untuk memilih nama pribadinya. Ini kayaknya mungkin lebih lega gitu ya, karena ada kontrolnya. Ya. Oke, kita kembali ke topik kita ya. Kenapa setelah tempat itu bubar dulu ya? Kan sudah lama sekali tuh. Ya kan? Tempat itu bubar, penonton juga punya memori. Kenangan indah lah mereka bisa jungkir balik salto-salto gitu ya. Kenapa korban setelah lepas masih diem pada waktu itu? Lama sekali loh dia diem. Ya, cukup lama ya ini ya, sudah puluhan tahun. Ya. Cuman mungkin mereka belum ada keberanian kali dan merasa itu tadi masih ada faham atau pemikiran bahwa itu sesuatu yang benar. Gitu. Dengan kekerasan, dengan disiplin yang keras dan segala macam itu akhirnya kan nyambung kepada kehidupannya yang nyata. Setelah dia tidak lagi menjadi penghibur di suatu tempat itu, nah, mungkin dia masuk ke dalam kehidupannya yang asli, yang di masyarakat dan sebagainya. Tetapi paham itu kan masih terus ada. Dan mereka nggak cerita loh lama sekali. Ya, Apakah takut atau? bisa jadi karena takut. Itu sebenarnya kan bukan suatu kayak bukan institusi, bukan lembaga, bukan apa kan bukan. Tapi mungkin itu lebih ke personal gak sih? Kayak misalkan gini, sebuah tempat jika dikepalai oleh seseorang dengan personality yang seperti ini, maka dia membuat peraturan yang Sakit seperti jiwa. ini, ya kan? Ya. Lalu dia kan ganti tuh kepemimpinan, let's say 10 years ya, 10 tahun gitu kan, berlalu nih. Terus ganti nih kepalanya. Dia lalu tidak membuat peraturan yang sama, dia membuang peraturan tersebut gitu kan, karena menurut dia mungkin ini adalah sesuatu hal yang Kejam. akan merugikan atau buat nama baik juga nggak bagus gitu kan. Ya. Lalu dia mengganti segala sesuatunya dengan sesuatu yang lebih manusiawi, lebih modern. Tapi kan lebih traumanya aman. tetap nggak berubah karena sudah kena 10 tahun tuh. Loh, benar, tapi maksudnya ini kan sebenarnya tidak menyangkut hal tersebut gitu loh. Menyangkutnya adalah tentang personil yang membawa. Jadi kayak misalkan suatu pemimpin itu akan membawa grupnya ini kemana, itu kan tergantung dari sifat atau watak si pemimpin ini gitu. Jadi sebenarnya kayak gitu nggak sih? Bisa jadi. Kalau untuk membuat traumanya pasti iya gitu. Cuman lebih ke yang maksudnya aku omongin ini adalah tentang ke personal si Pemimpinnya. pemimpin atau si pembuat aturan ini gitu. Bisa jadi karena pemimpinnya, karena kalau kita lihat kan ini tempat sudah bubar lama ya. Ya. Tapi yang pasti traumanya masih dibawa dan entah pemimpinnya mau ganti mau nggak ganti, cerita penyiksaan itu kan terjadi. Berarti kan mungkin bukan satu pemimpin. Maksudnya kenapa mereka berani speak up nih sekarang gitu? Karena mungkin yang era lama ini udah nggak ada. Sudah gitu. nggak ada. Jadi mereka berani bicara Ya. gitu. Berarti masih takut ya sama trauma yang diberikan itu ya. Biarpun sudah orang yang nggak ada zaman dulu, tapi mungkin mendengar namanya mungkin belum berpulang, orang masih takut ngomong kali ya. Ya, Bisa kan jadi, makanya itu ya. kayak Dan bisa bahkan berita ini terkesan ditahan-tahan gitu, nggak bisa lepas beredar juga di dunia online. Masih Ada. banyak pihak yang takut gitu kayaknya. ada sosok otoritas yang pada saat itu mungkin masih ada gitu. Ya, Nah ya. sekarang ini mungkin sosok otoritas tersebut itu sudah nggak ada, atau mungkin ada seseorang yang mendukung Ya. ya supaya mereka kayak speak up gitu. Lebih berani untuk. Ya. Ya. Jadi sebenarnya kita nggak mungkin sebenarnya tidak menyerang instansi atau institusi ataupun manapun Ya, ya, tidak, tapi lebih ke kayak mereka Kepribadiannya. mau cerita tentang apa ya pengalamannya mereka dan kebetulan itu apa sih kayak terjadi atau berhubungan dengan suatu tempat kayak gitu. Ini kan sama aja sama orang cerita problem kekerasan dalam rumah tangga. Banyak nggak? Ya, Banyak. Saya banyak dapat klien bilang, Pak, saya dipukuli di rumah. Tapi nggak cerai-cerai. Bisa nggak mau, dipukulin tiap hari. Ini jadi ketergantungan disiksa nggak sih sebenarnya? Iya, bisa jadi. Jadi ada pemahaman bahwa ya itulah yang benarnya. Memang aku salah, gitu. Tapi Memang dia aku menikmati yang layak. hukuman itu. Iya. Pada akhirnya seperti itu. Nah,
pasti ada sesuatu yang membuat dia bertahan. Biasanya kan alasan-alasan klisenya kan banyak tuh tentang Finansial. keluarga, anak-anak, finansial banyak Ya, kalau kita ya. bilang klise ya. Karena ya rata-rata alasannya sama seperti itu. Ya. Tapi kemungkinan mungkin ada perasaan-perasaan kayak gini, misalkan ya dalam koreksi jika salah, misalkan si korban ini gitu kan, korban kekerasan lah atau apalah gitu kan, dia merasa bahwa dengan diperlakukan seperti itu tuh seperti kayak diperhatikan, merasa dimiliki, merasa disayangi, merasa diperhatikan kayak gitu loh. Ada loh, maksudnya banyak. itu tuh nyandu gitu loh. Betul. Perasaan kayak gitu adalah perasaan dimana kayak ih aku berarti nih, semakin posesif berarti aku semakin disayang nih. Sakit jiwa nggak sih itu? Sakit lah. Jadi begini, pada saat pemukulan terjadi tentunya tidak hanya, ya saya bayangkan ya, tidak hanya pemukulan itu saja, tentunya ada kata-kata atau kalimat-kalimat verbal yang diucapkan. Gitu. Ini sebetulnya aku sayang loh, ini kalau enggak kamu nggak akan jadi apa-apa, kalau tidak dipukul, tidak dihukum atau apapun itu. Nah itu kan masuk terus dalam otak mereka dan masuk dalam bawah sadar mereka, dan akhirnya mereka menyatakan diri mereka masing-masing, iya memang kalau aku nggak dipukul, kalau aku nggak dihukum, nggak disiksa atau apapun, aku nggak akan jadi seperti ini. Toh pada akhirnya ya aku mendapat tepuk tangan, aplaus dari penonton dan sebagainya. Nah itulah yang membuat diriku menjadi hebat. Ini aku satu-satunya, aku bisa loh seperti ini. Di hadapan banyak orang, anak kecil yang lain belum tentu bisa seperti itu. Itu yang membuat dirinya menjadi disanjung pada saat itu, walaupun di belakang perjuangannya luar biasa. Ini pemahaman-pemahaman itu yang masuk dalam bawah sadarnya akhirnya. Oke. Kita kembali ya tadi tentang perasaan kalau udah disakiti kadang masih memilih bertahan biarpun rasanya sakit. Dan hati-hati ya kalau udah sampai seperti ini jadi bahaya ya, jadi kurang sehat ya. Betul. Bahkan termasuk di dunia hubungan katanya hubungannya toksik tapi tetap bertahan. Bertahan itu bukan berarti kalian hebat. Tapi itu namanya kita nggak sadar-sadar kali ya. Oke, kita kembali ya. Pesan untuk mereka yang di luar sana yang mengalami kekerasan seperti ini tapi nggak berani speak up, atau udah speak up tapi nggak didengerin, atau udah speak up tapi ternyata malah ditekan suaranya. Ada pesan apa secara psikologi untuk mereka tetap bertahan dan bisa bangkit ke depan? Ya, yang penting mereka sadar bahwa itu hal yang tidak baik. Ya, barangkali setelah lepas dari pekerjaan ini, mereka kan tentunya kembali ke masyarakat ya, menjadi diri mereka sendiri. Entah dengan nama siapapun, walaupun tadi mungkin diganti nama panggung itu mungkin juga salah satu hal untuk menghilangkan identitas pribadinya dengan keluarga dan sebagainya itu. Tapi anggap aja mereka sudah selesai, tidak ada masalah, tidak ada hubungan dengan yang pekerjaan sebelumnya. Nah mereka kembali masyarakat. Di masyarakat ternyata mereka bisa belajar. Ya, dalam mereka bersosialisasi tentunya mereka kan kenal banyak orang dengan banyak persepsi dan sebagainya. Mungkin mereka sudah mulai merasa aman dan nyaman dengan kondisinya yang sekarang. Tentunya tadi ditambah info bahwa orang yang dianggap otoriter atau berkuasa itu sudah tidak ada. Nah, kemudian muncul keberanian, muncul rasa bahwa ini perlu diceritakan, perlu diberitahukan. Saya sudah oke, saya sudah merasa aman, saya sudah merasa kuat, dan banyak yang bisa melindungi, dan mungkin juga mereka mendapatkan pasangan yang bisa sangat mengerti kondisi itu. Dan pasangan-pasangan itu menurut saya sih tentunya mendukung ya, karena beberapa korban itu para ibu yang sampai saat ini juga mereka berani untuk bicara. Nah itu yang salah satu hal yang membuat mereka mau untuk bicara di saat ini. Jadi untuk para sahabat di luar sana yang nonton podcast ini ya semoga podcast ini mengajak kita untuk lebih aware, lebih sadar ya. Banyak lingkungan di luar kita, bahkan mungkin diri kita ya, mengalami traumatik. Dan ingat, trauma itu bukan tontonan, termasuk menonton trauma diri kita sendiri. Trauma bukan buat ditonton, tapi buat diselesaikan. Dengan cara apa? Disampaikan. Kalau memang membutuhkan, cari orang ahli. Jangan ditontonin terus trauma diri kita tiap hari, apalagi sibuk scrolling nontonin traumanya orang gitu. Sambil wah saya tersentuh, itu berarti kalian punya trauma yang sama. Selesaikan. Oke. Nenek usia 67 tahun. Pak Sutradara, ini cerita nggak cabul lagi kan? Pembukanya nenek, serba salah saya. Oke, kita kembali. Nenek usia 67 tahun dituduh mencuri bawang. Digebukin rame-rame. Wow.
luar biasa. Digebugin rame-rame. Main hakim sendiri ya. Bonus lagi. Kisah ini viral di media sosial. Bentuk keadilan zaman sekarang. Setuju nggak? Oke, kita akan ditemani oleh psikolog kita Ibu Pauline. Kita akan bahas bentuk keadilan kita ya. Gebugin ini viral dan adil kali ya. Seperti biasa, kita ditemani oleh psikolog keluarga kita Ibu Pauline. Silakan. Hai, iya ini cerita-cerita yang selalu membuat kita miris ya. Seorang nenek mencuri dan digebukin ya ini. Ini akan menjadi acuan dari emosi kita, simpati kita, empati kita nanti akan diukur dari situ ya Pak. Setelah melihat kejadian yang terjadi selama berapa waktu ini. Ya. Saya waktu dapat cerita ini dari sutradara saya yang luar biasa agak kaget. 67 tahun, wah pasti bukan cerita cabul ya. Karena ya belum tentu juga sih, kemarin ada cerita kakek-kakek juga 70 sekian tahun cerita cabul ya. Tapi paling nggak kita agak menjauh dikit lah dari topik-topik percabulan itu ya. Biarpun topiknya laku. Kan laku di sini. Plus 62 kita men. Cabul laku. Oke, kita kembali. 67 tahun. Ini bukan usia yang muda tapi yang nggak tua-tua banget ya. 67 tahun mencuri bawang. Ini bisa jadi hobi baru buat lansia nggak ya Bu? Hobi baru, waduh, kalau dibilang hobi itu kan sesuatu yang menyenangkan ya. Definisi dari hobi itu adalah sesuatu yang membuat kita senang, yang membuat kita happy melakukan. Tapi pencurian, hobinya mencuri, apakah bisa dimasukkan dalam hobi ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Atau mungkin bisa jadi visi terakhir sebelum pensiun total gitu. Waduh. Biar ada pencapaian gitu loh, viral. Ada prestasi. Ada prestasi. Sudah tua, istilahnya sudah lansia, ya buat apa lagi sih kalau nggak melakukan hal-hal yang membuat orang Kaget. Ya. Berarti mencuri ini nggak bagus ya Bu ya? Nggak bagus lah, ini sesuatu yang negatif dan ini sudah masuk dalam kriminal ya. Kriminal. Tuh. Berarti kalau mencuri karena lapar, Ya. tetap nggak boleh? Betul, pencuriannya itu yang tidak boleh. Ya. Lapar boleh tapi nyurinya Lapar nggak boleh? boleh ya, semua orang mengalami lapar, tetapi perilakunya mencuri itu yang tidak dibolehkan. Oke, ini Ya. kan kisah ini mungkin kalau terjadi di negara yang entah mungkin ya nggak punya hukum atau mungkin terbelakang gitu ya. Mungkin masih sering terjadi ya, digebugin gitu, main hakim sendiri. Ya. Tapi ini terjadi di negara kita yang katanya masyarakatnya ramah-ramah. Katanya masyarakatnya sopan, budi pekertinya baik. Apakah ini salah satu bentuk budaya kita ya? Digebugin. Ya. Kalau dari ceritanya, dirunut dari ceritanya yang seorang nenek ini, itu karena sudah dilakukan berkali-kali ya, sudah melakukan berulang-ulang berkali-kali dan sudah ditegur juga. Nah, mungkin faktor penggebukan itu munculnya perilaku melakukan tindakan fisik itu karena sudah capek mungkin ya, sudah geram, sudah marah karena ini nenek nih ya dianggap sudah lansia. Dia harusnya menjadi contoh bagi anak-anak, bagi usia yang lebih muda dan sebagainya, tapi justru melakukan perbuatan yang tidak benar. Nah, mungkin karena marahnya warga, masyarakat di situ tidak bisa dibendung lagi, akhirnya mereka melakukan tindakan fisik. Oke, berarti nenek yang maling berulang ini memang dia karirnya pencuri atau cuma dia korban yang gagal kita tolong lah, atau korban yang gagal ditolong oleh masyarakat berulang kali? Ya. Atau memang dia profesinya saya pencuri bawang? Ya, itu perlu ditelusuri lagi ya. Tetapi secara hati nurani nih, saya mungkin lebih pilih opsi kedua. Ya, mungkin kita gagal untuk mengedukasi pada lansia-lansia yang atau orang-orang tua yang sudah tidak punya pekerjaan lagi, dalam kondisi juga kebutuhan banyak dan mereka secara finansial juga tidak ada ya, gitu. Punya keterbatasan. Kan ini banyak nih. Apakah dia memang karirnya seperti itu atau korban yang kita gagal tolong berkali-kali? Kalau memang karirnya penjahat, enaknya diapain? Ya, kalau jadi karir mestinya harusnya dia lebih lihai ya.
Berarti nggak berkarir Kalau ya? sudah mencuri bawang, dan itu cukup banyak loh bawangnya ya, berapa sekian kilo gitu. Jualan. Nggak tahu tuh aslinya tuh nanti dia akan dijual lagi atau diberikan bagi-bagi kepada orang ya, dan kita kan tidak tahu Robin Hood. setelahnya ya. Nah jadi tujuannya tuh untuk apa mencuri itu? Yang pasti ini akan menjadi habit dari dirinya, karena ternyata setelah dia juga ditegur dan akhirnya digebukin itu, setelah itu gimana ya, dia masih melakukan pencurian lagi nggak ya? Nah itu kalau memang tidak bisa membuat dia jera, nah itu akhirnya menjadi habit yang Kurang salah. baik. Ya, kurang baik. Berarti kalau secara psikologinya ya, kita ngobrol di sini kan ngobrol psikologi. Enaknya diapain nih ibu-ibu kayak begini nih? Ya, diberi terapi. Terapi? Kasih terapi. Terapi main hakim sendiri, Waduh, solusi itu cepat bukan tanpa beban. terapi. Terbukti lebih cepat dari tindakan hukum. Cepat, cak, kelar. Ya itu efek jerahnya, sampai orang nggak mau tahu itu sudah nenek-nenek yang sudah renta. Ya akhirnya wah, dengan tenaga yang luar biasa dari para pemuda-pemuda itu ya, mungkin yang memukul dan sebagainya, itu kan ibaratnya ya sudah nggak bisa buat apa-apa lagi. Tapi kan banyak nih di sini nih. Kita katanya ya, lagi-lagi katanya negara yang budayanya kuat, agamanya kuat. Kemarin ada juga kisah sudah agak lama, berapa tahun. Ya. Kakek-kakek ambil mobilnya sendiri, ada yang teriak maling, dipukulin sampai mati. Ya. Mati di tempat. Ya, Cepet banget angkat tangan gitu. betul, betul. Apa itu budaya kita? Nah, itu yang nggak tahu, karena orang tidak melihat secara utuh, tidak melihat secara jelas, lalu langsung muncul sesuatu yang spontan mengatakan itu pencuri atau maling dan sebagainya. Nah, Kan itu gerak yang cepat, disayangkan. gercep kita. Gercepnya kalau salah. ya, Tapi kalau bikin salah salah. gercep, bikin benar susah kali. Bikin orang menjadi repot, menderita, bahkan meninggal. Itu kan sesuatu yang udah ekstrim Tapi sekali. kalau pelakunya masa gitu gimana, Ibu? Ya itu yang sulit dikendalikan. Kan dosanya dibagi rame-rame. Nah, pembagiannya bagaimana tuh? Kan dosanya dibagi rata, banyak orang, makin banyak pelaku. Ya. Ya makin kecil lah dosa-dosanya. Tapi kan pada akhirnya ditangkap juga orang yang memukul itu, yang yang menyebabkan kakek itu jadi meninggal, atau spontanitas dari orang yang meneriaki dia maling, pencuri atau apapun itu ya. Biasanya kan jawaban-jawaban klasik ya. Mohon maaf saya kilaf bikin klarifikasi. Keluarga memaafkan ya sudah, proses hukum ya sekilas keluar ya. Ya. Berulang lagi. Ya. Nggak ada jeranya. Kemarin saya dapat cerita dari saudara saya, korban pengeroyokan. Nggak lama berapa hari ngeroyok balik. Memang ya main hakim sendiri itu lebih cepat lah. Memang solusi praktis lah itu. Toh itu kan cuma sebentar kali ya. Kalau main hakim sendiri dipukulin, habis itu sakit sebentar, ya ibaratnya kalau nggak terlalu kenceng mukulnya ya. 2-3 bulan udah sembuh lagi. Nah itu kalau mukul kenceng sampai patah dan sebagainya, itu yang Oke, harus diprihatinkan ya. Kita kembali ya tadi ke Ya. sisi psikologinya ya. Sudah ditolong berkali-kali tapi berulang lagi. Ya. Ini yang nolong biasanya kasus-kasus ini ya. Psikolog turun nggak sih, Bu? Sepertinya nggak deh ke situ. Terus yang nolong siapa? Nah itu ya. Kan Paling-paling- ceritanya sudah ditolong berkali-kali ya. Nolongnya dengan cara apa? Ini kan kita juga harus Betul, benar ya. nggak jelas juga ditolongnya bagaimana, siapa yang menolong, dan mungkin karena di awal-awal ditegur ya, artinya kan mereka masih menghormati ya, masih merasa menaruh hormat, ini deh ditegur dulu aja supaya tidak menyinggung atau apapun gitu. Tetapi mungkin ditegur tidak dicarikan solusi, mungkin ya, sehingga dia melakukan lagi. Nah, ini Ya berat- karena kan kebutuhan dan sebagainya. Berarti yang berteriak sudah kita tolong berkali-kali tapi tidak berubah, ini juga mungkin nggak ditolong-tolong. Bener, ditampar sekali tak tolong kamu, dengan tak tampar besok jangan diulang ya. Itu juga bukan bantuan kayaknya ya. Ya, Mungkin kalau seperti ini ya bisa minta profesional lah buat bantu. Kan ada pos-pos ya. terdekat ya. Ya selama efek sumber dari masalahnya belum dipenuhi atau belum tercapai, dia akan melakukan lagi. Karena itu yang dia bisa lakukan. Saya mau melebar dikit nih tentang cerita menolong berkali-kali ya. Cerita kecil, ada survei kecil yang pernah kami lakukan dulu ya. Orang-orang yang di pinggir-pinggir jalan ngemis, kita kumpulin, kita bina. Diajarkan keterampilan dasar untuk bertahan hidup. 2 minggu program, lewat 2 minggu ngemis lagi. Alasannya sederhana, teman-teman saya yang lain juga ngemis, Pak. Kalau saya nggak ngemis nanti nggak enak sama teman saya. Ini yang salah di mana nih?
yang disalah orang pola pikirnya. Enaknya diapain tuh ya? Apa kita main hakim sendiri juga biar bersih gitu jalanan? Enak kan solusi cepat tanpa beban. Terbukti lebih cepat dari Iya. penanganan lainnya. Mencari sesuatu yang gampang, yang mudah. Ya kan dapat flash money cepet aja kan ya. Ini kan sebenarnya ceritanya agak mirip-mirip ya. Alasannya pasti klasik lah, tuntutan hidup, orang tua yang nggak bertanggung jawab. Lagi-lagi nih ya, para orang tua tidak bertanggung jawab malah diangkat lagi. Lanjut. Dibina, ada profesional nggak ada, psikolognya ada. Orang yang mengajarkan keterampilan ahli, programnya jelas. Tetap aja kembali. Ya, Berarti sebenarnya kan secara pola pikir udah ditatar, ya, keterampilan sudah dikasih, ya. tetap kembali. Pengaruh lingkungan. Harusnya diapain? Ya, lingkungannya yang diubah. Artinya bahwa lingkungannya kalau mereka masih seputar itu saja, tinggalnya juga sekitar orang yang melakukan itu, akan ada balik lagi suatu saat nanti. Masih Ya, mungkin percuma. diperbaiki nggak? Atau sebaiknya dieliminasi? Diperbaiki. Diperbaiki. Percuma, tapi makin hari makin banyak. Betul, betul. Tapi untuk Berkembang biak mereka. sesuatu yang baik kita nggak boleh Udah kayak menyerah. kucing aja. Sesuatu yang baik kita nggak boleh menyerah lah. Ya, karena kalau enggak ini akan turun-temurun dilakukan, akhirnya menjadi budaya, gitu ya. Ini bapaknya, kakeknya melakukan itu, turun ke anaknya, turun ke cucunya juga nanti. Enaknya berarti tetap dibina. Ya, Ada yang mau bina nggak tapi? pasti ada lah. Kemarin saya sama beberapa kelompok kami udah nyerah. Karena percuma. Itu program berapa tahun jalan. Nggak ada hasil. Ya, karena memang membina, membentuk kepribadian yang baik ya, tergantung dari jiwanya juga harus mau berubah dari niatnya juga itu memang tidak mudah. Dan perlu waktu, perlu proses gitu ya. Nah, perlu kesadaran yang tinggi juga untuk mau dia berbuat baik, berubah menjadi lebih baik gitu. Atau mungkin solusi Bapak di Jawa Barat itu bagus ya. Masukkan barak militer mungkin bisa berubah, kita butuh yang seperti itu ya. Karena Nah, kita berarti tatar kekerasan dengan ini lagi. halus, bukan kekerasan tapi Bukan disiplin. kekerasan ya, oke. Disiplin ya, karena mungkin mereka berpikir kalau yang melatih dari militer ini akan lebih serem gitu dah untuk anak-anak itu, dan mereka akhirnya terbangun disiplinnya ya. Saya melihat ini sebagai sebuah solusi yang mungkin bisa diterapkan di negara kita ya. Ya. Karena kan dari tahun ke tahun, zaman dulu juga kita dipimpinnya sama militer ya. Kalau kita main lembut-lembutan gitu nanti jadi lelembut anak-anak itu. Percuma. Kita coba berapa tahun program jalan dan hasilnya ya kembali lagi. Ada yang berubah ada, tapi segelintir kecil. Mungkin ya, mungkin saja kompetensi kami yang kurang. Tapi hal seperti ini terjadi. Ini kan mirip sama cerita Ibu tadi. Sudah ditolong berulang-ulang, mungkin cara menolong kami yang salah ya. Ya. Sampai akhirnya memang masih berulang biarpun kita sudah didampingi oleh profesional di bidang-bidang ini. Ya, karena itu kan nggak bisa berdiri sendiri ya. Artinya kita yang memberi pertolongan itu nggak bisa berjuang sendirian. Karena harus ada kerjasama juga dari yang ditolong atau orang-orang terkait ya, yang sebagai sarana di sekitarnya itu. Jadi betul-betul punya tujuan yang sama untuk suatu perubahan positif gitu ya. Tetapi kalau yang berjuang ini hanya si penolong saja, dan ini ya semau gue, ya terserah orang mau ngadain acara, kegiatan ya oke-oke aja. Saya ikut aja, yang penting ikut, tapi habis itu balik lagi. Ya kan percuma nanti. Oke. Perlu harus ada perjuangan effort dari yang ditolong juga, ada kesadaran untuk mau berubah. Oke. Kita kembali ke case ini tapi kita buat lebih intim gitu ya sama cerita ini. Ya. Bayangkan jika ibu adalah pedagangnya dan ibu itu tiap hari, si nenek itu tiap hari ngambilin barang. Sudah diingatkan dengan halus nggak bisa, mungkin besoknya agak gerak ya, mungkin agak keras dikit lah, tegur, masih diulang. Enaknya diapain? Saya akan memberikan satu kegiatan yang membuat dia merasa dihargai bahwa itu adalah upahnya. Kalau memang itu bawang adalah kebutuhannya, memang kebutuhan yang penting untuk dia ya, saya akan memberikan satu challenge, kamu bisa mengambil bawang saya dengan cuma-cuma asal kamu bisa melakukan ini. Jadi kita tidak menghilangkan kebiasaannya itu, tetapi kita cari challenge yang lain dengan agar dia juga bisa melakukan sesuatu yang positif untuk kita. Jadi kita diberikan sama-sama kegiatan win-win positif solution ya. ya. Nah ini bisa jadi solusi. Berikan sebuah kegiatan, mereka juga. Betul. Si nenek kan umurnya udah nggak muda. Mungkin dia butuh hobi itu, kebetulan Butuh hobi, nemunya hobinya ya. ngambilin bawang gitu. Betul.
butuh kegiatan positif Kita juga kasih hobi untuk baru. menunjang kehidupannya. Mungkin malah bukan bawang lagi ya, mungkin ada hal lain, kebutuhan Ikan. lain ya. Ya, beralih mencuri ikan. Kasih pancing. Oke, berarti kita perlu memberikan. Nah, ini yang punya orang-orang dekat, mungkin yang nggak semua yang berkasus, yang nggak berkasus juga ya. Para lansia ini kan kadang bosan di rumah ya. Ya, Kan kita punya lagi-lagi budaya ya. Ini para anak ya. Ini pesan kecil buat para anak yang hobi mempensiunkan orang tuanya, hati-hati. Orang tua kalian jadi nggak punya hobi. Di banyak negara-negara lain yang maju ya, orang tua itu dikasih pekerjaan yang ringan. Untuk apa? Mereka berkegiatan, nggak gampang pikun, dan mereka punya penghargaan diri. betul. Karena kalau kalian, saya mau pensiunkan orang tua saya, bangga orang tuanya nggak karuan di rumah. Stressing juga, biasa aktif jadi nggak aktif. Ya. Ya kalau kalian udah kasih cucu, banyak yang belum kasih cucu kok. Udah nggak ada kegiatan. Dan ini jadi bahaya kadang-kadang. Nggak punya hobi, bikin hobi baru kalau hobinya bagus. Kalau kayak tadi kan gawat juga hobi ini. Oke, kita sekarang lihat dari sudut pandang yang lain ya. Tadi kalau kita jadi pedagangnya. Pedagangnya, oke. Iya, untuk para pedagang yang punya hati yang sebesar malaikat lah, kasih dia kegiatan. Kalau dibalik pelakunya itu orang tua kita sendiri. Kira-kira respon kita seperti apa? Ya, yang pertama kita akan menjaga orang tua itu untuk tidak terlalu banyak bepergian sendiri dan kita bisa ngobrol dengan dia, komunikasikan apa tujuan dari pencurian itu, dia melakukan pencurian itu. Kalau memang dia kesepian, kalau memang dia butuh ada suatu penghasilan dan sebagainya. Nah, dari situ kan kita bisa tahu jadinya ya. Oke, lalu kita mencoba mencarikan solusi supaya perilaku mencurinya itu menjadi hilang gitu. Ya. Oke. Karena kan bagaimanapun ya sebagai anak kita jadi malu kan ya. Orang tua kita lalu sering dikatakan pencuri dan sebagainya, bahkan akhirnya sampai digebukin kayak gitu. Ya bagaimanapun orang tua kita sejelek-jeleknya kan tetap kita harus bela. Bela dalam arti bahwa kita lindungi dulu, lalu kita ajak ngobrol untuk ditanya kira-kira apa sih yang menjadi tujuannya dari perilakunya tersebut, lalu kita carikan solusi bersama. Misalnya apa? Gitu. Ya, Cari kegiatan yang positif ya, yang juga mungkin bisa menghasilkan uang juga sehingga perilakunya tuh lama-lama bisa hilang. Oke, ini menarik ya. Sekali lagi memberikan kegiatan positif karena saya keinget itu. Ya. Biarpun mungkin kelakuannya mungkin ya nenek-nenek nih agak keterlaluan gitu kali ya. Tapi untuk mukul itu berpikirnya mungkin saya agak keras. Tapi karena saya tidak di lokasi ya, tidak mengalami tekanan-tekanan yang dilakukan oleh oleh seorang lansia ini. Tapi kalau kita jernih ya kita pernah jadi cucu ya, kita pernah jadi anak gitu ya. Kalau orang terdekat kita yang melakukan itu kan, daripada kita cepat teriak pukulin gitu kan, mungkin kita bisa berpikir solusi. Biarpun jujur ya, memberikan solusi sama orang lain yang kita nggak kenal, mungkin kita mesti memberi keluar daripada kita mendapat sesuatu. Tapi itu masih bisa dipertimbangkan ya, karena ya di usia segitu mengambil ini kan ada satu problem. Ya kan, dan problem ini nggak selesai dengan kalian pukulin gitu, ya kan, dan besok mungkin akan ada orang-orang lain yang agak lebih muda dikit, saat kalian pukul kalian dipukul balik, ini banyak. Betul. Jadi nggak ada salahnya mencari solusi-solusi yang mungkin nggak langsung main pukul ya, apalagi ini berita langsung jadi viral ya, jempolnya banyak pukulin terus, nah itu ada komen-komen begitu, biar nggak kebiasaan. Nah, apa budaya kita punya budaya baru kali ya? Masyarakat kita mungkin benci lansia ya, karena lansia ini cuma jadi beban makin hari. Setuju nggak ya? Enggak sih, mungkin Karena nggak bermanfaat juga mungkin ya lansia. Enaknya ya kasih main hakim sendiri loh. Iya. Ya budayanya itu untuk mukul dan sebagainya mungkin sudah lama, sudah biasa ya. Tetapi yang kita soroti di sini yang diberi pemukulan itu adalah seorang lansia. Kan hukum tidak mengenal usia. Betul. Cuman kadang-kadang kita sebagai orang itu menjadi gelap mata atau buta bahwa yang penting itu perilakunya. Yang salah adalah dia mencuri, itu aja nggak mau tahu. Nah padahal di saat tertentu juga kita harus melihat, sudah usia tua jangan digebukin ya. Oke, kita beri solusi mungkin untuk sementara di karantina mungkin ya, diberitahu sambil di situ diberi ya mau nggak mau mungkin diberi suatu keterampilan yang dia bisa
yang akhirnya kita bisa hargai dengan suatu uang atau bagaimana, sehingga sampai nanti betul-betul jiwa mencurinya itu hilang. Ya, karena ini bisa jadi habit karena dia sudah berkali-kali itu ya, apalagi karena kalau sudah terdesak uang dan sebagainya. Oke, Ibu Pauline, ini kan saya lihat cerita ini ya, ada satu sisi ya yang ya suara-suara dalam diri kita muncul ya. Saya mau tanya ya, kalau dari Ibu Pauline, dari hati yang paling dalam ya, saat dapat cerita ini dari Bapak sutradara kita, ada nggak sih pikiran menggelitik yang muncul, yang bicara? Ya wajar sih, namanya juga maling ya, pukulin aja. Ada nggak sih? Ada suara-suara itu nggak dari hati paling dalam? Enggak. Nggak dipukulin? Enggak. Wah, moral bagus nih masih masyarakat kita ya. Kalau di tempat kami rebutan, pukulin aja, gigit cakar nggak apa-apa, garuk-garuk lagi. Kalau saya ada di situasi mereka ya gimana pun saya akan berteriak jangan dipukul gitu, karena tidak menjadi solusi yang terbaik yaitu. Walaupun ya nenek itu menjadi lecet-lecet, berdarah dan sebagainya, tetapi itu bukan suatu efek jera juga. Kalau niatnya luar biasa untuk mencuri ya, dan kesempatannya itu juga ada, karena dia pasti tahu tempat-tempat yang dia bisa curi. Bayangkan berapa kilo itu kan udah lumayan. Dia ada beberapa tempat yang channel-channel yang dia bisa ambil bawangnya kayak gitu. Jadi kan sayang itu dihilangkan gitu loh. Oke, menurut Ibu Pauline yang seorang psikolog ya, presentasi orang yang berpikir seperti Ibu dan presentasi orang mungkin yang berpikir namanya juga maling, pukul aja, banyak yang mana? Banyak yang menurut saya ya, banyak yang menyatakan untuk tidak dipukul. Tapi kejadiannya nyata dipukulin ya akhirnya golnya. Ya. Penuh darah lagi. Betul. Apakah masyarakat di tempat tersebut memang udah nggak ada moralnya kali ya, atau nggak ada empatinya? Ya, karena ada yang memicu, itu aja. Ada yang memicu melakukan, mungkin orangnya juga kerabat dari yang dicuri, bisa jadi, atau suaminya atau siapapun itu, sehingga dia melontarkan kata-kata yang menghasut banyak orang. Pukul saja, nah itu sudah. Akhirnya semua orang di sekitarnya ya, terutama laki-laki, akan melakukan hal yang diperintahkan. Berarti ini nular ya? Ya, bisa nular. Dan berarti ini mencerminkan nggak moral budaya di tempat kejadian ini terjadi, masyarakatnya seperti apa? Ya, sangat mencerminkan ya. Hati-hati nih. Gitu. Yang tinggal di daerah sana hati-hati. Mungkin kalian lagi krisis moral ya. Bolehlah perbaiki sedikit nih. Masak diterus-terusin. Tapi maling dipukulin boleh nggak? Secara hukum nggak boleh kan? Secara hukum dibilang main hakim sendiri. Tapi kalau maling masuk rumah ibu kira-kira pukulin nggak? Spontan kali ya. Tapi kan bagaimana saya memukul ya, bentuk pemukulan saya kan nggak bisa kenceng juga kalau saya akhirnya memukul ya. Atau bentuk lain, cubit atau apapun. Itu ya spontan itu. Tapi apalah saya, tenaga saya kalau mukul itu kan. Malingnya lansia nih juga. Ya? Malingnya lansia umur 67. Aduh. Masih mikir lah saya. Paling dipegangin tangannya, diikat, nah seperti itu ya, supaya dia tidak. Berarti kita nggak bisa bilang moral masyarakat sana juga kurang tinggi, karena kalau ini terjadi di rumah kita mungkin kita gebugin juga. Ya, tapi bukan saya. Saat saya lihat videonya ya penuh darah-darah gitu, emosi tersentuh. Betul. Entah tersentuhnya karena memang empati atau kontennya viral keren gitu, saya nggak tahu tersentuhnya kenapa ya. Karena banyak jempolnya kok. Lalu kalau ini kan kejadian kemarin ya, untungnya kalau yang sampai video itu selamat lah, saya nggak tahu endingnya ya. Tapi bayangkan ya, kalau nenek ini sampai meninggal, yang tanggung jawab siapa? Nah itu. Apakah kalian yang tulis-tulis komen nggak karuan itu cuma bilang maaf ya, turut berduka cita, khilaf, dan itu selesai? Ataukah kalian sebenarnya ikut menyebabkan berita ini jadi semakin nggak karuan, dan mungkin akan ada nenek-nenek lain yang dipukulin juga karena mungkin jadi viral, besok bikin lah. Cari yang mungkin nyolongnya dikit-dikit gitu, setengah kilo, pukulin, viral, rekam. Kan sekarang gitu, dikit-dikit viral, rekam. Ini yang udah mulai berantakan cuma orang-orang di areal tersebut, atau masyarakat kita yang mulai scrolling tiap hari ini juga sudah mulai mendukung merosotnya empati dan moral-moral kita. Ya paling di orang-orang di sekitarnya.
Apalagi kalau sudah tahu sejarahnya nenek itu sudah mencuri berkali-kali dalam jumlah sekian kilo, sudah ditegur dan sudah diberi nasihat, saran atau apapun itu. Nah akhirnya ya pada saatnya fisik yang terjadi. Oke, jika kejadian ini terjadi, ini kan sudah terjadi ya. Menurut Ibu ya, kan kejadian udah terjadi. Kondisi yang terjadi di nenek-nenek tadi itu, dengan dia mencuri, dia dipukulin gitu. Itu adil nggak? Enggak sih. Nggak adil ya. Harusnya ngambil lebih banyak lagi ya untuk dipukulin seperti itu ya. 1 ton gitu kali ya. Baru adil dipukulin mungkin. Kalau masih dalam jumlah kilo mungkin belum adil ya. Kenapa tidak adil Ibu Pauline? Ya itu bukan solusi yang terbaik sih menurut saya. Tapi adil nggak? Adilnya itu kan ada sanksi hukum yang lain. Dalam bentuk dia dimasukkan dalam penjara misalnya. Gitu. Kalau sampai memang dia sudah dipukulin terbukti. gini kan berarti sudah mungkin dilaporkan tapi nggak ada penanganan karena dianggap remeh, cuma berita ya, cuma nyata uang. Ya itu salahnya. Penegak hukum kita mungkin merasa kasihan lah, inilah itu. Bahkan mereka membanjiri dengan dikirim kasih uang lah. Ya Lebih itu banyak, saya dengar itu. banyak donasi masuk ya. Nah, banyak donasi masuk. Jadi kan ini Hati-hati ya, si ibu kan betul. habis ngambil itu dapat donasi masuk, besok yang dicolong lebih besar lagi, hati-hati. 1 ton mungkin. Ya. Berarti ini termasuk tidak adil. Oleh karena tidak adil, masyarakat kita, netizen kita berusaha menyeimbangkan keadilan ini dengan memberikan donasi. Karena Enggak kegiatan juga. yang dilakukan masyarakat kan terlalu kejam itu, katanya dipukulin kasihan nenek. Ya sudah, biar nenek ini merasa mendapat keadilan, kita sumbang dia. Itu juga bukan solusi yang terbaik menurut saya. Salah juga ya. Yang satu sisi secara fisik kena, tapi satu sisi diberi pelimpahan harta gitu. Ya Berarti- walaupun memang dia mencari ya, pasti dia mencuri bawang itu untuk dia jual dan untuk menutupi kebutuhannya. Tapi bukan itu solusinya. Berarti tidak adil. Adil nggak tapi? Kalau sudah habis dipukulin, karena nggak imbang ya, bawangnya dikit dipukulinnya sampai darah-darah, kasih donasi, naik sisi satunya. Adil Ya. nggak jadinya? Donasi sih boleh, tetapi menurut saya sepertinya sudah terlalu banyak ya. Oke. Ya, Berarti keadilan zaman sekarang ini masih pakai logika, pakai emosi atau pakai algoritma konten viral ya? udah pakai emosi kayaknya. Emosi ya? Atau algoritma konten viral ini bagus buat keadilan. Asal kontennya makin viral, donasinya makin banyak, mau dipukulin, mau diapain terserah. Tapi sampai kapan orang akan berikan donasi? Sedangkan mungkin di sekitarnya juga masih banyak orang susah yang betul-betul diberi bantuan. Nah, Ini hanya karena dia mencuri kan, hanya Karena yang susah dia itu mencuri, ya. belum belajar algoritma konten viral. Jadi nggak dapat keadilan. Makin kalian pinter bikin konten viral, makin adil hidup kalian. Gitu kali ya? dan itu akan memberikan cemburuan sosial juga. Nah, makanya apakah yang orang susah benar-benar susah dengan berjuang dan mencari pekerjaan dengan betul yang halal, apakah harus mencuri juga supaya dapat donasi? Nah, Bisa kalau dia jadi. membutuhkan donasi nggak harus mencuri, tapi bisa jadi alternatif lah ya. Betul. Karena cepat viralnya. Cepat viralnya Dan yang bikin viral ya masyarakat kita sendiri ya, kok. ya. Jadi kalau kalian mau perbaiki masyarakat kita ya dimulai dari perbaiki yang kalian like ya, yang kalian tonton, kalian like perbaiki. Karena belakangan konten-konten jualan. Jualan apa ya? Jualan sensasi ini booming ya. Ingat ya, Indonesia ini masyarakat dengan berbagai macam suku, bangsa, budaya, keyakinan banyak. Jangan membawa kebenaran kalian ke tempat lain, ini jadi berantakan. Akhir konten-konten viral yang belakangan saya lihat ya karena seperti ini nggak bisa tahu batas yang mana boleh, Ya. mana nggak boleh. Betul. Terlalu ikut campur Ya. urusan orang lain. Akhirnya ya, tapi tetap jaya. Jempolnya banyak ya. Betul, betul. Jadi memberi bantuan itu harus ada batasnya juga ya. Masyarakat kita ini penuh empati. Kalau lihat yang enggak paling cepat maki-maki. Kalau lihat yang sedih-sedih paling cepat merangkul. Wah. Ini benar-benar ini ya, agak drama kita. Oke, berarti nih kira-kira nih, tadi kita kembali ke cerita si nenek. Ya. Yang mukulin kan banyak. Yang mukulin ini para pembela keadilan atau cuma pelampiasan emosi? Kalau menurut saya pelampiasan emosi ya. Padahal mungkin nggak pernah ketemu sama si nenek. Iya, bisa jadi. Justru itu pemicunya adalah ada yang menghasut itu tadi. Luar biasanya. Nah, yang menghasut itu siapa? Yang pertama bisa jadi orang yang merasa dirugikan karena bawangnya sering dicuri. Dia saking kesalnya dia marah, melontarkan kata-kata itu. Lalu orang sekitarnya terhasut. Ya siapapun.
yang dia nggak bisa ngontrol, mengendalikan emosinya, lalu gampang terpancing, walaupun dia nggak kenal. Oke, kita sekarang coba melihat ya dari sudut pandang si nenek yang mencuri ini ya. Kita nggak tahu nih alasan dia apa ya. Ya, Bu Pauline, kira-kira ya seorang lansia yang mungkin anak-anak udah nggak peduli sama dia. Tujuan hidup mungkin juga udah nggak ada lah. Ngerasa hidupnya sudah nggak ada arti lah. ya, Dan masyarakat cuma bisa nyala-nyalain, ngata-ngatain dia. ya. Mungkin nggak mencuri bawang ini salah satu bentuk eksistensi dia? Ya, Pencarian dia untuk membuktikan keberadaan dia sebagai seorang individu. bisa salah satunya ya. Tapi itu nomor sekian menurut saya ya. Karena yang pertama pastinya tujuan utamanya adalah menghidupi dirinya sendiri. Dengan segala keterbatasannya, dia tidak punya pekerjaan lagi, mungkin keluarga juga tidak bisa mendukung ya. Atau kesepian atau apapun, sudah tidak ada pemasukan. Lalu yang bisa dia lakukan kesempatannya adalah mencuri bawang. Dan kebetulan harga bawang mungkin lagi naik kali ya waktu itu. Ya, pinter dia nyari sesuatu yang Berarti pinter. Nilainya Cerdas dia tinggi. lansia. Oke, kita kembali. Belum tentu bentuk eksistensi, tapi bisa aja memang memenuhi kebutuhan hidup ya. Saya punya satu kalimat pendek ini ya. Saya butuh sekali ini masukan dari Bu Pauline. Apakah benar kejahatan lansia bukan soal kriminalitas, tapi soal kita yang gagal menjaga martabat mereka sampai akhir? benar. Setuju ya? Ya, setuju. Bisa jadi. Ya, bisa jadi karena kita yang nggak bisa aware, care dengan mereka yang para lansia ini, mungkin tidak menyadari karena kita juga terlalu sibuk menghidupi kehidupan kita sendiri, lalu mengesampingkan yang lansia. Lalu pada akhirnya setelah itu terjadi baru kita merasa sadar itu. Nah, bisa jadi kasus ini adalah salah satu bentuk kegagalan kita sebagai masyarakat di negara yang katanya beradab ini untuk menjaga martabat generasi tua kita ya. Ya. Ngomong-ngomong negara beradab, saya punya pertanyaan lagi nih Bu. Kan kita bangsa beradab, setuju ya? Ya, Atau nggak setuju? setuju. Setuju, oke. Berarti beradab semua. Masyarakat Indonesia, masyarakat Masih beradab. ada beradabnya, Ya. nggak semuanya ya. Apakah kita memang bangsa beradab atau sebenarnya manusia yang pintar pura-pura peduli di kolom komentar? Mana yang lebih mencerminkan kita? Kalau menurut saya sebetulnya aslinya tuh manusia tuh kan berkepribadian baik ya, berperilaku baik dan semua. Cuman kadang-kadang di satu sisi mereka ada beberapa orang ya, karena kita tidak bisa pukul rata, yang tidak bisa mengendalikan emosinya, mungkin karena juga tingkat inteligensinya rendah, mungkin juga tidak bisa bersosialisasi, pengaruhnya banyak ya, faktor keluarga, pendidikan, lingkungan dan sebagainya. Nah ini orang-orang ini yang gampang terpicu dengan hal-hal yang negatif jadinya. Kalau dibilang beradab sih untuk hal-hal yang baik ya, sesuatu yang baik mestinya biasanya kan diturunkan terus kan dari kakek nenek menurun dari nenek moyang dan sampai ke kita itu. Sesuatu yang baik pasti diturunkan, tetapi kita juga harus sadar bahwa di sekitar kita juga banyak sesuatu yang tidak baik yang karena pengaruh itu juga sama sebetulnya. Nah, bagaimana seseorang pada saat dia sendirian, nggak ada siapa-siapa, bisa mengendalikan diri itu. Mana yang harus dia pilih, mana yang harus dilakukan. Lakukan yang baik atau yang tidak baik. Disitulah beradabnya kita. Oke, berarti kita masih bangsa beradab lah ya. Bukan yang cuma pura-pura peduli di kolom komentar gitu ya. Ya, Atau kita mungkin lebih banyak belajarlah berbuat baik daripada berkomen baik ya. betul. Karena Berkomen boleh. nggak ada fungsinya kali ya. Ya, berkomen boleh. Mungkin pada saat itu mengatakan bahwa kasihan nenek-nenek kok digebukin. Ya, tetapi solusinya apa? Nah, Ya, oke, saya mau tanya lagi nih. Lebih penting mana? Sistem hukum atau sistem hati untuk masyarakat kita saat ini? sistem hukum atau sistem hati? Untuk kasus nenek ini ya? Untuk kondisi masyarakat kita saat ini terkait dengan si nenek. Sistem hati ini lebih ke sistem nurani lah. Penting mana sih sebenarnya di masyarakat kita? Kalau saya nurani ya, Nurani ya. nurani hati. Karena Hukum hapus saja ya. ya artinya begini, hukum apa saja? Oh jangan, saya nggak tahu hukum soalnya ya. Berarti besok kita ganti tuh pelajaran PPKN jadi tutorial main hakim sendiri. Terbukti viral dan memuaskan batin. Nah, Karena bahagia gini, semua. ada beberapa hakim juga yang karena nuraninya, hatinya dan punya rasa empati yang tinggi juga, dia tidak menghukum jadinya. Dia tidak
menyetujui bahwa seseorang itu harus dihukum dengan caranya atau aturan secara hukum. Berarti akan lebih penting sekarang untuk kita mengkuliahi dulu hati kita daripada otak kita gitu mungkin ya. Karena percuma kuliah tinggi-tinggi hatinya nggak pernah dikuliahin gitu kali ya. Ya, empati perlu, tetapi kita juga harus memerlukan kesadaran. Kesadaran. Iya, kesadaran dalam pikiran kita, dalam pengetahuan kita. Jadi lebih penting mana nih kembali? Kuliahin otaknya apa hati? Harus seimbang kali ya, gimana nih Pak Sutradara? Kalau Mr. Bear apa nih? Lebih penting mana nih? Kuliahin otak apa kuliahin hati? Kuliahin hatinya dulu lah. Kuliahin hatinya dulu. Karena kebanyakan udah banyak nih orang-orang pintar Indonesia tapi nggak ada fungsinya. Hatinya nggak ada. Tapi banyak juga sih. Nanti kalau sibuk kuliahin hati ntar melo semua juga ya. Repot juga, nggak ada logikanya. Ya, berarti harus seimbang dong. Seimbang ya. Ya, berarti harus seimbang. Kalau di tempat-tempat kami di hutan belantara gitu, hati nomor satu lah, pikiran nggak terlalu terpakai. Banyak hati dong di sana. Damai, damai. Damai ya. Karena katanya di tempat kami itu aturan itu adalah sebuah ketidakteraturan yang dipaksakan. Ya, metode bertahan hidup di hutan lah, kembali ke metode bertahan hidup ya. Ya. Oke, kita tadi sudah lihat berbagai macam sudut pandang ya. Kita udah lihat banyak sekali sudut pandang dan walaupun mungkin tindakannya kurang tepat, tapi masyarakat kita luar biasa mencarikan keadilan untuk si nenek ya dengan cara didonasi lah, biar penunjuk adilnya imbang gitu. Diambil 7 kilo, kalau beban pemukulan itu dikilokan mungkin 18 kilo gitu ya. Ada kelebihan mungkin 9 kilo yang dia belum dapat, digantikan dalam bentuk materi donasi yang mengisi 9 kilo biar tetap adil, biar tetap adil. Dimana mungkin ya dari konten like viral mungkin dapat juga masukan lagi. Dan tadi ada sedikit statement kecil yang kita singgung ya. Ingat sekali lagi ya, podcast ini bukan tentang kebenaran. Podcast ini kita hanya ngobrol. Berbagai sudut pandang khususnya psikologinya. Kenapa sih manusia bisa terdorong jadi hal ini yang tadi kita ketemu ya. Para lansia di rumah, yang punya lansia di rumah, beri kegiatan, jangan biarkan bosan. Biarpun mungkin yang kali ini kasus lansia pencurian ini bukan karena pencarian eksistensi ya, tapi cukup banyak lansia di luar sana demi sebuah eksistensi juga mencari cara-cara yang mungkin kurang sehat. Ini bahaya. Betul. Ya kan? Jadi berikanlah orang-orang tua kalian, lansia kalian sebuah hobi yang mereka bisa kerjakan yang tidak membebani dan tetap melatih pikirannya. Ya kan? Karena sebenarnya kan menua yang indah itu enak ya. Ya. Karena kan lansia ini kan merasa sudah tidak punya apa-apa. Ya, keterampilan, finansial atau apapun. Nah, sementara perasaan sudah tidak punya apa-apa ini hilang, dia akan putus harapan, putus asa. Dan akhirnya dia merasa ya sudah, dia berani mengambil langkah itu, mencuri saja, toh saya nggak punya apa-apa lagi. Oke. Itu yang dia lakukan. Ini menarik ini. Saya dapat poin kecil dari kalimat Ibu Pauline. Ibu Pauline punya pertanyaan lagi boleh ya? Nyambung jadinya. Saya dapat pertanyaan bagus. Ibu Pauline, di masyarakat kita saat ini ya, mana yang lebih menakutkan? Berdosa atau miskin? Mana yang lebih menakutkan? Berdosa. Kalau masyarakat kita masih takut dosa kan nggak digebukin tadi. Iya, iya. Diambil bawangnya ya nggak langsung jadi miskin, tapi kita takut jadi miskin. Realitanya, ini kan teorinya nih, saya takut dosa. Ini semua keyakinan mengajarkan ini, tapi realita di lapangan. Apalagi kita lihat konten-konten lalu yang cabul-cabul tuh ya. Itu udah jelas gak takut dosa. Semoga dimiskinkan itu. Loh, salah. Kembali lagi. Mana yang lebih ditakuti? Miskin atau dosa? Dosa. Dosa. Tetapi pada kasus ini yang orang yang terpancing pemukulan, itu kan dia merasa melihat secara nalar kan mungkin ya secara spontan bahwa itu berdosa mencuri itu. Sedangkan dia tidak melihat bahwa pelakunya adalah sudah lansia atau dia sudah tidak berpikir panjang lagi. Mau lansia mau apapun kalau itu memang
salah, pencurian, nah itu dosanya Berarti di ini situ. benar ya? Betul. Pelaku ini adalah orang-orang yang moralnya bagus, takut dosa, bertindak cepat, beraksi. Dalam hal itu ya, satu sisi itu dia benar bahwa itu memang tidak boleh mencuri. Gitu. Nah, salahnya adalah dia memukul. Satu pertanyaan kecil lagi, mana yang lebih dulu dilakukan atau yang lebih dulu beraksi ya? Kalau kita lihat kejadian kayak tadi deh, di depan kita terjadi pemukulan ya. Ya. Lebih cepat mana? Hati nurani kita bereaksi atau kamera handphone kita muncul? Ops. Kalau saya hati nurani. Hati nurani ya. Teman-teman yang nonton podcast ini direnungkan. Kalau kalian di posisi yang sama seperti tadi, lihat mana yang lebih dulu sampai. Apakah kalian akan menyetop kejadian itu untuk membicarakan atau kalian cepat-cepat keluarin handphone buat ngerekam? Ini menunjukkan kadar kalian. Nurani kalian perlu dikuliahin lagi apa enggak ya? Yang pertama hati nurani. Yang kedua kamera handphone. Iya. Karena betul. Sama aja. Karena begini, balik lagi ya. Karena kalau itu terjadi terus dan akhirnya tidak ada solusinya, nah barulah kita melakukan yang kedua. Tapi pernah nggak ya? Ini out of the box sedikit ya. Bisa, ini mungkin nggak ya? Si nenek tadi sebenarnya nyolong bukan karena lapar, bukan karena butuh duit, tapi beliau dikirimkan oleh dirinya untuk ngetes seberapa jahat sih manusia zaman sekarang saat melihat orang nggak berdaya. Dikirim dari planet mana gitu. Iya. Mungkin nggak sih? Si nenek ini sebenarnya pingin ngetes bantu masyarakat kita biar sadar ya. Seberapa jahat level manusia di sekelilingnya saat orang tidak berdaya berbuat sebuah kesalahan. Dan ternyata kita semua masyarakat lulus dengan nilai sempurna ya. Ya berarti si nenek itu sudah Berhasil. Berhasil dan meluluskan dia harusnya masyarakat. berani mengorbankan dirinya kalau suatu saat sampai kejadian seperti itu kan. Ya ini dah aku pasang badan deh pokoknya gimana Buat pun. Jadi ngetes. berapa kali aku mencuri, ternyata benar kan mereka akan. Dan akhirnya kan dia dapat kompensasi nih, donasi. Ya ini hanya omongan-omongan Ya. di luar ya. Tapi bisa aja. Bisa aja. ya. Ya kalau itu kebetulan ada donasi ya. Kalau enggak Ya. Kebetulan mungkin alam semesta sudah dia ini babak belur dan sebagainya ya. ya memilihkan seorang aktor nenek ini untuk menjadikan sebuah meteran tolak ukur lah kadar nurani Social masyarakat eksperimen. kita seperti apa. Betul. Oke, kita sudah membahas cukup banyak tentang sisi psikologi, baik dari pelaku, dari korban, ataupun mungkin cerita-cerita sedikit di luar nalar yang mungkin terjadi kayak tadi, mungkin aja si nenek dikirim ya. Podcast ini, harapan kami adalah bisa membuat kita melihat dari banyak sudut pandang. Topik-topik yang kita bahas, pandangan-pandangan kita, baik saya ataupun psikolog di sini, bukanlah pandangan yang 100% benar. Tetapi pandangan-pandangan yang saya harapkan bisa melihat suatu kejadian, suatu momen dari banyak sisi ya, dari banyak sisi untuk jadi pembelajaran. Ya lumayan lah, sedikit menambah masukan-masukan lah daripada scroll-scroll cerita derita gitu ya. Untuk teman-teman di luar sana yang nonton podcast ini, bantu kami subscribe, share, ingat like jika setuju, dislike jika kurang setuju sehingga kami bisa berbenah untuk lebih baik. Kasih saran di kolom komentar untuk kemajuan podcast ini. Terima kasih semua. Kita ketemu Siket episode-episode lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.